Selamat malam buat semuanya, buat teman-teman saya ataupun dosen ataupun asisten laboratorium yang melihat presentasi kami. Sebelum kami melakukan presentasi, baiknya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dahulu. Yang pertama kami dari kelompok 4 H4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai Novel Austin Panjaitan. Saya Ahmad Nabil Syarul Mubarak. Dan saya Fajar Prayogi. Uh, di praktikan kali ini kami diberikan tugas untuk menjumpai langsung UMKM dan mensurvei serta mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan sistem dosen kepada kami. Saya mulai duluan, mulai dari pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. UMKM adalah roda penggerak perekonomian Indonesia. Ketika berbicara tentang dan ekonomi, apalagi tentang dunia usaha, terkadang kita dihadapkan pada satu istilah yang sangat berperan terhadap perekonomian, yaitu UMKM. UMKM sendiri itu singkatan dari usaha mikro kecil atau menengah, yang mana ini merupakan satu model baru yang mengartikan bahwa UMKM adalah satu usaha perniagaan yang pengolahannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. UMKM sendiri juga mempunyai tujuan, ada beberapa tujuan. Mulai dari mewujudkan struktur perekonomian, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, yaitu penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. Nah, dalam UMKM yang kami survei ataupun yang kami terkait, kami membahas mengenai klep motor, salah satu komponen motor yang mana memiliki peran dalam mendukung performa kendaraan. Adanya komponen ini seperti tidak setiap jenis motor. Sel klep berguna untuk menjaga jarak renggang klep atau valve sehingga performa motor tetap maksimal. Berbicara soalnya rumusan masalah, ada beberapa rumusan masalah dalam kami melaksanakan praktikum proses manufaktur ini. Pertama, produk apa yang dibuat oleh divisi RCT tersebut. Yang kedua, apa saja alat dan bahannya. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatannya. Keempat, bagaimana berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan produk. Serta yang kelima, apa saja kendala selama pembuatan produk. Masuk ke dalam tujuan. Yang pertama itu mengetahui proses pembuatan produk yang diproduksi oleh CVJRC tersebut. Terus melakukan pengamatan dan proses pembuatan produk di CV tersebut. Serta yang keempat, manfaat. Nah, dalam manfaat sendiri dalam melaksanakan praktikum proses manufaktur ada manfaat yang dituju. Mulai dari mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan. Mahasiswa juga dapat memperdalam serta meningkatkan keterampilan serta kreativitas yang sesuai dengan ilmu yang ditekuninya. Yang ketiga, mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kemajuan teknologi di masa datang. Serta yang keempat, mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai modal utama. Selanjutnya untuk landasan teori, saya serahkan kepada teman saya Ahmad Nabil Syarul untuk mengambil bagian. Ya, untuk landasan teori adalah sebagai berikut. Landasan teori yang pertama adalah pemotongan. Pemotongan adalah proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil. Benda yang umum digunakan untuk memotong adalah pisau, gergaji, dan gunting. Dan untuk aplikasi ilmiah dan kedokteran digunakan skalpel dan mikrotom. Mesin gerinda. Mesin gerinda merupakan sebuah alat atau perkakas bengkel yang berfungsi untuk menghaluskan benda kerja agar lebih rapi atau menajamkan alat potong atau bahkan digunakan menjadi alat pemotong benda kerja. Prinsip pada mesin gerinda untuk bekerja adalah batu gerinda bergerak berputar kemudian bersentuhan atau bergesekan dengan benda kerja yang akan diproses sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah proses bubut. Proses bubut adalah proses permesinan yang menghasilkan bagian-bagian mesin atau komponen berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Mesin bubut adalah
salah satu mesin cutting mesin yang digerakkan oleh tenaga listrik dengan benda kerja yang dijepit dan diputar pada ragum atau cekam dari mesin bubut. Lalu potong dapat bergerak sepanjang benda kerja. Dari kegiatan pembubutan ini akan menghilangkan sebagian dari permukaan benda kerja dan akan menghasilkan benda dengan bentuk rotasional. Mesin bubut. Nah, selanjutnya adalah pengelasan. Pengelasan adalah sebuah ikatan karena ada proses metalurgi pada sambungan logam dan panduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair. Las asetilena atau yang kita sering sebut las karbit atau karbida adalah proses pengelasan secara manual di mana permukaan yang akan disambung mengalami pemanasan sampai mencair oleh nyala atau flame gas asetilena hasil atau dalam kurung hasil pembakaran C2H2 dengan O2 yang proses penyambungannya tanpa penekanan. Dan selanjutnya atau yang terakhir adalah pengeboran. Pengeboran adalah suatu proses pengerjaan pemotongan menggunakan mata bor atau twist drill untuk menghasilkan lubang yang bulat pada material logam maupun non-logam yang masih pejal atau material yang sudah berlubang. Mesin bor merupakan sebuah mesin yang dengan gerakan memutar alat pemotong dengan arah pemakaiannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Selanjutnya saya ambil alih untuk pengumpulan data. Yang pertama profil UMKM-nya sendiri dari kelompok yang bertugas untuk survei ke lapangan. Itu nama PT-nya itu CV JRT Tes Bubut. Ini merupakan bengkel las yang dibangun pada tahun 2002 yang terletak di Jalan Simpang Telkom sebelah Gang Flamboyan. Nama pemilik CV JRT Tes Bubut sendiri yaitu Bapak Adi Ternabi. Nah, untuk dokumentasinya kami telah letak di makalah kami ya. Selanjutnya untuk pembahasan serta pengolahan data saya serahkan kepada Fajar Prayogi. Terima kasih kepada Saudara Nofri Austin Panjaitan. Kemudian dalam pembahasan atau pengolahan data, yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Mesin gerinda. Mesin gerinda merupakan sebuah alat atau perkakas bengkel yang berfungsi untuk memperhalus maupun mempertajam alat potong atau bahkan dapat digunakan sebagai alat pemotong benda kerja. Yang kedua yaitu mesin bor. Mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutar alat pemotong dengan arah pemakaiannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Yang ketiga, mesin bubut. Mesin bubut merupakan salah satu metal cutting mesin yang digerakkan oleh tenaga listrik dengan benda kerja yang dijepit dan diputar pada ragum atau cekam dari mesin bubut. Lalu alat potong dapat bergerak sepanjang benda kerja. Yang keempat, mesin las karbit. Prinsip kerja dari mesin las ini yaitu dengan cara membakar atau memanaskan sebuah kawat dengan energi panas yang dihasilkan dari gas asetilena yang dibakar atau mesin las karbit. Dan yang kelima yaitu benda kerja yang berupa pipa besi ukuran 17,5 cm. Pipa besi merupakan bahan yang akan dibuat pada benda kerja menjadi setting clad. Prosedur pembuatan produk. Dalam pembuatan produk setting clad, ada beberapa tahap yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan seperti pipa besi ukuran 17,5 cm, mesin gerinda, mesin bubut, mesin las karbit, dan mesin bor. Yang kedua yaitu melakukan pemotongan pada benda kerja sesuai ukuran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu melakukan pembubutan pada benda kerja yang sebelumnya tebal dilakukan sesuai ukuran yang telah ditentukan. Yang keempat, melakukan pengelasan. Dalam pengelasan ini, benda kerja tidak perlu diambil dari mesin bubut, karena itu akan mempersulit pengerjaannya. Yang kelima, yaitu melakukan pengobaran pada benda kerja. Dalam pengobaran ini tidak lagi ada pengurangan atau penambahan pada benda kerja. Pengobaran ini langsung saja dilakukan ke media clad motor. Yang keenam, yaitu melakukan pemeriksaan kembali pada ukuran benda kerja. Yang ketujuh, membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan. Dan yang kedelapan yaitu mengembalikan alat dan bahan ke tempat semula. Pada praktikum ini ada flowchart proses. Flowchart prosesnya dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang pertama yaitu mulai, yang kedua input alat dan bahannya,
Yang ketiga, melakukan pemotongan pada benda kerja sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang keempat, yaitu melakukan pemugutan pada benda kerja yang sebelumnya tebal dilakukan sesuai ukuran yang ditentukan. Yang kelima, yaitu melakukan pengelasan. Dalam pengelasan ini, benda kerja tidak perlu diambil dari mesin bubut karena ini akan mempersulit pengerjaannya. Yang keenam, yaitu melakukan pengoboran pada benda kerja. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan kembali pada benda kerja. Yang kedelapan, membersihkan alat dan bahan yang digunakan. Dan yang kesembilan, output yang dihasilkan dari praktikum ini yaitu setting clad, dan praktikum ini selesai. Ini merupakan part drawing dari setting clad, dan ini juga merupakan part drawingnya. Dalam praktikum ini, kami dapat menganalisis bahwa dalam praktikum ini diberikan tugas untuk selesai pengerjaan UMKM, untuk melakukan pengerjaan langsung terhadap benda kerja. Dalam pemilihan UMKM sendiri, kami memilih CV ZRT teks bubut, di mana dalam pemilihan ini perusahaan sendiri bergerak fokus di bidang mesin bubut. Untuk pemilihan alat sendiri, kelompok kami memilih benda kerja, yaitu mata bubut setting clad, yang mana berfungsi sebagai mata penyambung pada penyentingan klep pada motor. Dalam proses pembuatan benda kerja, setting clad ini diperlukan beberapa alat dan bahan seperti pipa besi ukuran 17,5 cm, mesin bor, mesin bubut, mesin las, mesin gerinda, dan lainnya. Dan untuk pembuatan benda kerja, setting clad juga membutuhkan beberapa proses atau tahapan seperti pemotongan, pengelasan, pembubutan, dan pengoboran. Serta dalam melakukan proses pengerjaan pada pembuatan benda kerja, setting clad ini diperlukan ketelitian, kewaspadaan, dan kesabaran agar proses dalam pembuatan mesin kerja setting clad ini dapat tercapai sesuai hasil yang diinginkan. Pada pembuatan proses benda kerja setting clad ini melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, benda kerja dilakukan pemotongan sesuai dengan ukuran yang disesuaikan. Setelah melakukan pemotongan, benda kerja ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Setelah itu masuk pada tahap proses pembubutan. Pada proses ini, benda kerja yang sebelumnya tebal dilakukan pembubutan dengan ukuran yang telah ditentukan. Dan pada proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Setelah mendapat hasil yang dibutuhkan, kemudian melanjutkan dengan proses benda kerja masuk ke tahap pengolasan. Dalam pengolasan sendiri, benda kerja tidak perlu diambil dari mesin bubut, karena itu akan mempersulit pengerjaannya. Dalam proses pengolasan, ada benda kerja yang ditambah agar sesuai dengan benda yang diinginkan. Dan dalam proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Setelah selesai, dalam proses pengolasan, benda kerja masuk pada tahap pengoboran. Dalam proses pengoboran, tidak lagi ada pengurangan atau penambahan pada benda kerja. Langsung saja melakukan pengoboran ke media klep motor. Ini merupakan tahap kompleks dalam proses pembuatan setting clad. Dalam pengoboran ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Kesimpulan. Dari analisis yang telah dijabarkan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan proses pembuatan benda kerja memerlukan waktu kurang lebih 55 menit. Dan beberapa alat dan bahan seperti pipa ukuran 17,5 cm, mesin bor, mesin bubut, mesin las, mesin gerinda, dan lainnya. Dan dalam proses pembuatan benda kerja ini diperlukan ketelitian, kewaspadaan, dan kesabaran agar proses dalam pembuatan mesin kerja setting clad ini dapat tercapai sesuai hasil yang diinginkan. Kemudian bagian saran akan disampaikan oleh Saudara Nabil. Berikut adalah saran dari kelompok kami untuk CV tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok kita dapat memberikan saran sebagai berikut. Sebaiknya setiap tindakan atau pembuatan atau pengendalian mesin kerja harus dilakukan secara teratur dan konsisten, serta selalu melakukan evaluasi menyesuaikan dengan setiap perubahan yang ada. Dan yang terakhir, sebaiknya dilakukan pengecekan dan eliminasi untuk mesin kerja yang sudah layak dipakai. Dan sebaiknya pada UMKM ini harusnya selalu memperhatikan alat pelindung diri atau APD karena itu merupakan tonggak utama dalam keamanan untuk melakukan proses pembuatan benda kerja. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.